Dan teman saya ini namanya Pak siapa lupa, ada fotonya di situ, nanti saya upload di komunitas ya. Beliau mengatakan, Gus tolong jangan direkam ya, ini saya pengen curhat. Saya pertama kali orang yang membantu mendirikan, membangun Padepokan Nurjet Sejati. Nah, beliau Pak Nur Amin sebagai ketua atau pimpinan Yayasan Padepokan Nurjet Sejati. Setelah berjalan beberapa tahun, Pak Nur Amin diusir atau alias tidak pernah dianggap. Nah, terjadilah perselingkuhan antara si Udin dengan Zuni, si penyanyi ini. Si Udin curhat ke tempatnya Pak Nur Amin, akhirnya dinikahkan sama Pak Nur Amin, dibantu menikahkan. Ya, padahal si Udin Brewok dengan Zuni ini statusnya adalah kakak beradik angkat, kakak adik angkat. Karena apa? Si Udin Brewok datang ke Blitar. Ini kurang lebihnya curhatan dari Pak Nur Amin seperti itu. Ini saya akan menjelaskan apa yang pernah saya dengar dari mulutnya Pak Nur Amin. Ini ya, saya baru terbuka. Selama 2 tahun saya memendam atau merahasiakan di media. Dan di sini Pak Nur Amin cerita bahwa si Udin Brewok sama si Yuni penyanyi dangdut gagal ini selingkuh. Karena si Yuni ini adminnya atau asistennya, sekretarisnya. Nah, witing tresno jalaran so keterbiasaan ketemu, akhirnya terjadilah sebuah kikuk-kikuk alias ya open BO lah. Lanang karo wedok itu kalau keluar masuk hotel gimana sih? Nah, open BO. Nah, alasannya pemagaran di mana gitu kan? Alasannya pemagaran atau undangan atau apa, ternyata janjian sama Yuni atau apa. Ini saya tidak memelintir, tetapi apa yang saya katakan sesuai dengan apa yang pernah saya dengar dari mulutnya Pak Nur Amin. Nah, dan di situ Pak Nur Amin masih hidup. Nah, terus ketahuan sama istri tua, istri pertama, karena sebelum sama Yuni, si Udin ini katanya sudah pernah menikah, tapi diceraikan istri yang keduanya. Nggak tahu berapa bulan terus diceraikan, mungkin sudah nggak enak selakangannya atau gimana ya, asem atau gimana, kecut lah. Dan di situ Pak Nur Amin cerita sama saya meminta bantuan supaya menyadarkan si Udin Brewok. Tapi saya mohon maaf Pak, kalau mau saya bantu, yuk kita live. Si Pak Nur Amin tidak berani, nggak mau. Gus, boleh nggak tanpa saya? Saya jangan dimasukkan ke YouTube. Takutnya nanti saya dengan si Udin bermasalah, katanya begitu. Takut berantem lah, takut apa. Pesennya Pak Nur Amin begini, saya masih ingat. Demi Allah, demi Rasulullah, bahkan saya mengatakan demi syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak Nur Amin mengatakan, Gus, untuk memberantas tikus tidak harus membakar kandangnya, tidak harus membakar gudangnya, cukup dibantai tikusnya. Gimana caranya tanpa merusak kandangnya? Itu. Nah, saya mikir, gimana ya caranya ya? Akhirnya berjalan waktu, seiringnya waktu, saya memiliki ide. Saya memiliki rencana. Seperti itu ya, salah satunya sampai sekarang. Dan beberapa tempo yang lalu, live streaming saya pernah mengatakan, saya berjanji tahun ini dia akan masuk penjara. Dan itu janji saya. Dan insya Allah Padepokan akan ditutup. Nah, itu janji saya. Insya Allah tahun ini ya, tahun ini kita buktikan ya, sahabat-sahabat, kita buktikan. Saya mengucapkan, memberikan apresiasi kepada saudara saya pesulap merah, Marcel, dan di sini Anda hebat, Anda luar biasa, tidak sia-sia. Sebelum Anda atau sampean datang ke Blitar, ke tempatnya si Udin Brewok, komunikasi, teleponan sama saya, chattingan sama saya, sebetulnya saya sudah mewanti-wanti atau memberikan arahan kepada pesulap merah juga sebelum berangkat ke sana, atau dikala sampai di sana temui dulu Pak Nur Amin, nanti Pak Nur Amin akan membantu. Dan alhamdulillah sesuai dengan rencana, dan alhamdulillah beberapa bulan yang lalu sebelum Bang TIJ ya kena ujian, saya sering komunikasi dengan Bang TIJ juga, membahas tentang si ya youtuber lah, membahas tentang youtuber. Begini intinya, saya mengingatkan kepada teman-teman youtuber yang merasa mengaku guru-guru spiritual atau yang mengaku al-hikmah, yang mengaku ya, ini tolong dipahami bahasa tubuh saya, psikologi saya, yang mengaku. Nah, ingat, gerbek dukun settingan terserah, silahkan. Tapi jangan pernah cabul, jangan pernah memeras masyarakat, jangan pernah menipu dalam pengobatannya. Medis katakan medis, non medis katakan non medis. Kalau tidak ngerti dunia santet, jangan mengatakan tentang santet, ya.
Jadi realitas saja lah, realitas saja. Grebek dukun maupun real, ya katakan settingan. Settingan, katakan settingan. Seperti halnya saya sudah ratusan kali saya mengatakan saya grebek dukun itu settingan. Semua hiburan. Suka ditonton, kalau tidak suka nggak usah ditonton. Ya, kalaupun tujuan saya dipertanyakan, tujuan saya adalah memberikan hiburan dan mengedukasi, di mana di tayangan itu kalau ada positif ambil saja, kalau ada negatif buang. Sesuatu yang jelek buang, sesuatu yang baik ambil, ya. Sesuatu yang jelek seperti halnya contoh karakter saya buat-buat sombong. Sebetulnya kalau sifat sombong itu saya buat-buat, saya acting.